zat tunggal yang secara kimia tidak dapat dipisahkan lagi, misalnya hidrogen H atau O2, tapi kalau ini air itu udah merupakan senyawa, jadi H2O itu bisa dipisahkan. Jadi ini kita belajar dari unsur dari iman. Apa sih yang menjadi unsur dari iman? Kita buka Roma 15 ayat 13. Kita baca sama-sama, kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Unsur dari iman. Di sini dikatakan apa sih yang menjadi unsur dari iman itu sendiri? Nah, iman yang sejati berkaitan dengan pengenalan atau pengetahuan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada iman yang timbul kalau kita tidak dekat dengan firman Allah sendiri. Kita nggak baca firman, kita nggak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi unsur daripada iman adalah pengetahuan kita akan firman Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Bagaimana pengetahuan kita akan firman? Pengetahuan tentang janji Allah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, ketika kita dihadapkan dengan satu tekanan, apakah kita lari atau kita pegang terus janji Tuhan? Janji Tuhan apa? Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di sini setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada campur tangan Allah. Amin. Dalam kesulitan apapun yang kita sedang hadapi, di situ ada campur tangan Tuhan. Seberapa kuat kita mengenal firman Allah itu sendiri, seberapa dalam kita mengenal Allah itu sendiri, bahwa Tuhan yang setia. Oke? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ada di sini bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil. Di dalam panggilan Allah ada satu proses yang harus kita hadapi. Percaya dengan Bapak Ibu? Aku mengaku. Ya. Jadi bahwa di sini unsur dari iman, ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengenal janji Tuhan itu, kita percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, campur tangan Allah ada dalam hidup kita. Amin. Oke. Di sini lagi mendatangkan kebaikan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Coba katakan sebelah kanan kiri, hari depan yang penuh harapan. Jadi tidak ada lagi musuh, masa depan suram katanya ya. Tapi Tuhan menjanjikan kepada setiap kita bahwa Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sekalipun secara kasat mata kok sepertinya tidak menjanjikan, tapi percaya, pegang terus janji Tuhan bahwa hari depan, masa depan kita penuh harapan. Amin. Bapak Ibu, ketika saya pertama kali masuk menjadi guru, bukanlah hal yang mudah untuk saya lewati. Karena dulu saya ada di perusahaan, tapi ketika saya mendapat panggilan, jadi ceritanya untuk saya masuk menjadi guru itu ketika saya mendengar satu pengkhotbah di radio RPK, dan dia bilang kalau bukan anak Tuhan yang menjadi guru, nilai-nilai apa yang akan dibagikan kepada generasi ke depan. Waktu itu saya lagi makan, tapi kok itu terngiang-ngiang ketika saya doa, sampai saya ambil keputusan untuk saya menjadi guru, menjadi pendidik ya. Nah, waktu saya masuk menjadi pendidik, saya coba apply dan saya terus deal dengan Tuhan. Saya coba tanya syarat menjadi guru itu apa. Saya katanya angka 4. Saya coba ambil angka 4 di UKI. Nah, waktu itu Bapak Ibu, saya sambil apply untuk menjadi guru. Tanggal 21 Februari saya selesai angka 4 dan saya bilang sama Tuhan, sebelum saya selesai angka 4, saya sudah diterima menjadi guru. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya terus apply dan waktu tanggal 15 saya dipanggil micro teaching. Waktu dipanggil micro teaching, dan pada akhirnya sign kontrak. Waktu saya dinego,
Saya apa Bapak Ibu? Saya hold dulu, saya tahan dulu, saya tidak sign kontrak karena memang duitnya berbeda, jauh sekali. Jadi kalau saya di perusahaan mendapatnya gede, dapat menjadi guru jauh sekali yang harus saya tinggalkan. Saya bersyukur Tuhan untuk biaya hidupku saja kurang waktu itu ya. Nah tapi di situ saya bilang sama HRD, Bu bisa nggak saya 3 hari kasih waktu untuk berdoa. Padahal saya sudah berdoa sebelum saya apply itu, saya sudah berdoa gitu ya. Nah waktu itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya terus berdoa dan di dalam doa Tuhan yang bilang, nak, engkau melihat penghasilanmu hanya lewat gajimu, tapi engkau tidak melihat bahwa berkatku bukan dari hanya gajimu saja, burung di udara aku pelihara. Waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk mengambil menjadi guru. Saya telepon HRD, saya bilang saya terima tawaran itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya menjadi guru berbeda sekali. Karena di kantor kita biasanya punya ruangan sendiri, ini mau jadi guru satu ruangan dan murid-murid yang harus kita hadapi, rame SMP waktu itu ya. Jadi rame, suara juga kecil. Saya kebingungan gitu. Sampai saya masuk ke ruang kepala sekolah, saya bilang saya salah berdoa, saya salah ambil keputusan karena saya menjadi guru. Saya stres jadi guru karena waktu itu udah enak posisinya, tapi waktu Tuhan bilang masuk kepada panggilan gak enak. Waktu saya masuk, saya coba jalani dan saya bilang, Tuhan apa yang Tuhan mau dari hidupku untuk saya menjadi tenaga pendidik. Banyak hal yang Tuhan buka, yaitu untuk saya masuk mendekati kepada anak-anak. Saya mentoring untuk anak-anak SMP. Saya coba, Tuhan ajari saya, Tuhan banyak tuntun. Dan ketika makan, waktu istirahat, Tuhan bilang, aku jangan di dalam ruang guru, masuk ke kelas, coba bicara dengan anak-anak remaja. Waktu itu saya lakukan, saya belajar tahan. Saya bilang, waktu itu ada anak kami itu suka pakai jaket gitu ya. Saya bilang, nah buka jaketmu, coba cerita. Ternyata ada goresan-goresan di tangannya. Saya tanya, Cornelia itu kenapa? Dia bilang, ternyata dia suka dibanding-bandingkan dengan orang tuanya, dengan kokonya. Suka dibanding-bandingkan sehingga dia suka gunting-gunting tangannya. Di situ saya mulai mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupku. Jadi dalam tekanan apapun, di dalam pendidikan, saya nggak akan lari. Saya bilang, Tuhan saya mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk saya ada di tenaga pendidikan. Banyak hal yang harus saya kerjakan untuk merebut anak-anak remaja ini kepada kebenaran, untuk mereka masuk kepada firman Allah. Ketika saya meninggalkan, waktu itu saya di Lipo Cikarang, saya memutuskan untuk saya tinggal di Depok. Saya bilang saya harus keluar dari Lipo Cikarang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya masuk kepada panggilan itu, saya harus menganggur dan saya bilang, Tuhan, saya masuk kepada satu panggilan Allah, tapi kenapa harus menganggur? Bukankah Tuhan punya banyak sekolah di Depok? Tapi di situ saya belajar mengerti bagaimana saya untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan ternyata ada yang Tuhan hancurkan dari hidupku. Apa itu? Rasa berharga. Ketika aku bekerja, aku berharga. Ketika aku punya duit, aku berharga. Di situ Tuhan runtuhkan semua dan saya bilang, Tuhan aku mengerti sekarang. Ketika aku gak punya duit pun, aku berharga karena penebusan Kristus. Ketika aku gak bekerja pun, aku berharga karena penebusan Kristus. Situ saya mengerti sekali dengan bahwa Allah turut bekerja. Sebab aku ini mengetahui bahwa rencana Allah bukan rencana kecelakaan. Ketika masuk kepada visi Allah, bukan berarti apa? Tuhan meninggalkan. Terus saya menderita. Sekalipun gaji yang di dunia perusahaan yang besar, saya harus tinggalkan, saya masuk menjadi guru, saya tidak kekurangan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Itulah yang membuatku sampai hari ini bilang, Tuhan tidak ada yang lebih bermegah selain pada bermegah di dalam Kristus. Amin. Oke, kita lihat lagi bagaimana penyertaan Tuhan, janji penyertaan atau kesetiaan Allah. Pencobaan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pencobaan yang kita alami. Oke, hafal ya. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, tapi semuanya ada di dalam kemampuan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu
jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap tekanan yang sedang kita alami, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik dalam lingkungan kita, sekitar kita, apakah itu kita harus keluar? Nah, anak-anak Tuhan seringkali berkata, oh udahlah, urusan kerohanian, urusan pribadi lah, Miss. Kalau di dalam pekerjaan profesional aja. Tapi saya bilang itu harus apa? Bersamaan. Karena ketika kita naik hubungan dengan Tuhan, pekerjaan kita pun akan semakin maksimal, akan semakin sempurna. Karena yang menyempurnakannya siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memberi kita kemampuan di tengah-tengah pekerjaan kita, karena lewat hubungan pengenalan kita akan Tuhan. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tapi pekerjaannya acak-adul. Ya, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Amin. Amin. Oke. Yang kedua, iman yang sejati berkaitan dengan ketaatan. Kita melihat bagaimana Bapak Abraham. Ketika Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Tuhan mengambil Ishak, Tuhan bilang apa? Serahkan anakmu yang tunggal. Abraham waktu itu apa katanya? Aduh, gak masuk akal banget ya Tuhan. Abraham tidak cerita kepada istrinya, tapi dia percaya kepada Tuhan. Di dalam satu tekanan apapun, dia terus pegang janji Tuhan. Dia tidak menjadi ember. Dia mau mengurus si A. Wah ini Tuhan salah nih. Oh kayaknya aku salah dengar nih. Coba deh. Coba kamu dengarkan. Konfirmasi dulu deh. Benar Tuhan, benar Tuhan. Benar nggak ini? Dari Tuhan. Ishak harus saya serahkan. Nggak mudah untuk taat kepada firman Allah. Karena apa? Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat tahu sejauh mana kapasitas kita. Ya. Nah, iman yang sejati berkaitan dengan ketaatan. Elia 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 3 berkata, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ketika Elia mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Saya percaya ketika Elia menjalani untuk dia tinggal di tepi sungai Kerit, bukan hal yang gampang, bukan satu zona nyaman. Karena tinggal di tepi sungai, coba Bapak Ibu panas enggak? Pasti panas. Ada penderitaan yang dia alami. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan, apapun proses yang Tuhan izinkan untuk dia lewati, dia mau tahan. Karena dia percaya, dia mengenal Tuhan. Dia tidak apa? Dia tidak ngomong kemana-mana, ah ini salah nih. Kok Tuhan suruh aku malah Tuhan suruh burung gagak kalau dia kasih makan. Kenapa nggak perempuan-perempuan yang cantik melayani itu? Ya, tapi Tuhan apa? Tapi Tuhan bertanggung jawab enggak mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika Elia mendengar suara Tuhan dan melakukannya, apa yang terjadi? Banyak mujizat terjadi. Amin. Oke, yuk. Apalagi Nuh. Bagaimana Nuh? Nuh ditemukan. Hanya Nuh yang ditemukan tidak bercela. Nah, ketika Nuh disuruh membuat bahtera, Nuh ngomel enggak? Ya elah, ini musim cuaca, ya kan kemarau, Tuhan suruh bikin bahtera, masuk akal enggak sih? Banyak pekerjaan Tuhan enggak masuk akal. Tapi sejauh mana hati kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan? Bukan benar atau salah, tapi respon di hadapan Tuhan benar atau tidak. Jadi setiap kendala apapun yang sedang kita hadapi dalam pekerjaan, bukan respon kita, oh aku ini yang benar, oh bukan seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Keegoan kita yang naik. Kita nggak dengar suara Tuhan. Tapi ketika Nuh mendengar suara Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia nggak kurangi. Dia bikin baunya Tuhan suruh 8, saya bikin 3 lagi. Saya bikin 2, kurangi lumayan masuk kok kantong gitu ya. Tapi dia tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bagaimana hari-hari ini kita mengisi hari-hari kita? Apakah tepat seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Atau kita seringkali memilah-milah, udahlah, hal-hal yang rohani berbeda. Pokoknya hal-hal yang kerjaan berbeda, yang rohani dan urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ya, itu pun dilihat Tuhan. Dia yang ditemukan tidak bercela di tengah-tengah masa itu.
Dan ketika Tuhan suruh, apa yang dilakukannya? Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Iman yang sejati berkaitan dengan pengharapan. Hari-hari ini kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Ya. Nih, dalam perkembangan imanmu, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Apa maksudnya dasar? Dasar itu ada pondasi, ada pondasinya. Jadi ketika kita menaruh iman, ketika kita menaruh percaya, berarti ada dasar firman yang kita taruh. Amin. Jadi, oh ya aku beriman tuh, aku beriman punya mobil ini, aku beriman ini. Bukan. Tapi dasarnya apa? Janji Tuhan dalam hidupmu, pegang firman apa yang kita pegang. Itulah yang menjadi dasar, itulah iman itu sendiri. Jadi bukan mauku yang jadi, biar maunya Tuhan yang jadi. Karena di dalam proses hidup ini sangat sulit untuk kita bisa melihat mana sih janji Tuhan. Karena fakta membuat iman lemah. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan itu ketika kita pegang terus firman Tuhan, itu yang menguatkan kita. Itu yang merobohkan setiap kesombongan diri kita. Ya. Nah, apa perbedaan kurang percaya dan tidak percaya? Ada tidak perbedaannya? Oh saya kurang percaya, oh saya tidak percaya. Ini tidak ada perbedaan ya. Pastinya ketika kita kurang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita tidak percaya kepada Allah itu sendiri. Tapi mau nggak kita pegang janji Tuhan? Karena hari-hari semakin jalan, kita ditawarkan dengan banyak hal, games. Kita banyak terus-menerus kita melihat apa? Medsos kita. Apakah kita mesti memberi waktu kita bersama Tuhan? Bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan? Berpautnya kita kepada Tuhan. Karena ketika kita di dalam tekanan, disitulah kita kelihatan siapa sebenarnya kita. Apakah kita terus mau dibentuk Tuhan, atau kita mau yang keluar adalah akunya kita? Akunya kita apa? Oh enggak dong, gue juga bisa. Kalau dalam bekerja itu, juga bisa apa? Cari kerjaan lain, dah, cari yang umum aja, jangan cari yang ini, yang Kristen, repot, gitu ya. Tapi benar nggak itu rencana Tuhan dalam hidup kita? Benar nggak kita mau diproses Tuhan, mau dihancurkan oleh Tuhan setiap kesombongan yang ada dalam hidup kita? Ya, Bapak Ibu, oke. Nah, kita lihat pada kenyataannya Alkitab menjelaskan iman dan pengharapan ini sebagai jangkar atau sal bagi jiwa, sebuah pengharapan yang pasti dan dengan setia akan digenapi. Oke, kita mau lihat, saksikan video ini.